Banjir Darah di Borobudur, Jilid 16. Di suatu sudut duduknya sekelompok orang yang menaruh gamelan, kurang lebih 100 orang laki-laki dan wanita berjubah menjadi satu. Duduk bersimpuh di ruangan itu, dan semua orang menghadap kepada patung Batari Durga dengan penuh hikmat. 7 orang laki-laki tua yang berpakaian seperti pendeta duduk pula bersimpuh di kaki patung itu, dan kadang-kadang mereka menyanyikan lagu menurut irama gamelan itu. Lalu diikuti oleh para pengunjung yang terdiri dari orang-orang kampung di tepi Kali Serang. Di tempat sudut ruangan itu mengembul asap kayu garu dan cendana yang dibakar, membuat ruangan ini berbau harum dan sedap. Bahkan semua patung yang berada di situ, terutama sekali patung Batari Durga yang di tengah-tengah, penuh dengan kembang melati dan mawar serta kenanga, sehingga keadaan di situ penuh dengan bau kembang yang harum pula. Hawanya pun sejuk dan segar, karena di atas terbuka sama sekali. Ketika kedua orang muda yang mengintai dengan hati berdebar-debar itu mencari-cari dengan pandang mata, karena kalau-kalau terlihat Candra Dewi atau Begawan Sidakalagana di situ. Tiba-tiba semua orang yang menghadap patung Batari Durga itu meniarapkan tubuh mereka di atas lantai, seakan-akan menyambut munculnya seorang dewa atau raja besar. Dan yang disujudi itu muncullah dari sebuah pintu yang tertutup kain sutra kuning, diiringi oleh nyanyian-nyanyian para pendeta yang 7 orang jumlahnya itu. Gamelan dibunyikan perlahan, sehingga keadaan benar-benar menyeramkan. Akan tetapi Indrayana dan Pancapana hampir saja tak dapat menahan tawa mereka, karena geli dan jijik melihat keadaan Begawan Sidakalagana yang muncul dari pintu. Pendeta itu sama sekali tidak berpakaian, hanya sorban penutup kepala dan sehelai cawat sempit saja yang masih menempel pada tubuhnya. Tubuhnya kelihatan makin kurus dan makin tinggi, penuh dengan batu hitam, terutama di dada, kaki, dan lengan, seperti seekor monyet. Ia lebih pantas disebut monyet bersorban daripada disebut manusia. Akan tetapi, di samping kelucuan ini, memang benar ada sesuatu yang amat mengerikan keluar dari keadaan pendeta ini. Sepasang matanya seperti bukan mata manusia lagi, mencorong bagaikan mata seekor ular. Jalannya juga perlahan dan lemas bagaikan ular kobra, merayap maju berlenggak-lenggok. Di samping kegelian hatinya, Indrayana dan Pancapana diam-diam merasa betapa bulu tengkuk mereka meremal. Bukan manusia Begawan ini, pikir mereka, melainkan seekor iblis jahat menjelma sebagai manusia. Begawan Sidakalagana lalu menghampiri patung Batari Durga itu. Teringatlah Indrayana dan Pancapana bahwa Begawan Sidakalagana menganggap diri sendiri sebagai titisan Sang Hyang Siwa, suami dari Batara Durga. Menggigillah pundak Pangeran Pancapana, benar-benar suatu pelanggaran terhadap dewata.
suatu penghinaan yang hebat sekali. Hanya orang berotak miring jualah yang berani melakukan penghinaan seperti ini. Begawan Sidakalagana lalu duduk di atas sebuah kursi berukir gambar sepasang naga. Kursi itu tinggi dan terletak di sebelah kanan patung Betari Durga. Alangkah lucunya pasangan itu dalam pandangan mata Pancapana dan Indrayana. Selain patung Betari Durga itu jauh lebih tinggi dan besar, juga keduanya merupakan lambang dari keindahan dan keburukan. Kalau patung Betari Durga itu merupakan tubuh seorang manusia yang serba elok dan sempurna, adalah tubuh begawan yang duduk di atas kursi itu merupakan potongan tubuh manusia yang gagal. Setengah manusia, setengah monyet. Akan tetapi alangkah ganjilnya, semua orang yang berada di situ bertiarap menghormat kepada manusia monyet itu dengan penuh hikmat. Pendeta Hindu itu lalu menggerakkan kedua tangannya, dilonjorkan ke depan, seakan-akan hendak memberi berkah kepada semua orang. Akan tetapi suaranya mengandung perintah ketika ia berkata, "Kawula Sang Batari yang terberkah, Sang Batari telah memilih seorang pelayan baru. Oleh karena itu pada malam hari ini kami berkenan mengadakan pesta untuk merayakan peristiwa yang bahagia ini. Akan tetapi ketahuilah bahwa pelayan baru kali ini bukanlah sembarangan pelayan, karena masih terhitung keluarga sendiri. Dia adalah putri Batara Candra, namanya Candra Dewi. Batara Candra sendiri telah memberi izin persetujuannya untuk memberikan putrinya kepadaku, untuk menjadi pelayan dan selir dari aku, Sang Hyang Siwa. Semua ini telah dikehendaki oleh Sang Batari yang Maha Mulia." Setelah berkata demikian, ia menengok kepada ketujuh orang pendeta yang menjadi pembantunya. "Panggillah ke-40 bidadari untuk mengadakan tari-tarian di sini dan menghibur setiap hati yang rindu dan sunyi. Menyerahkan semua kepandaian dan kecantikan mereka. Jangan lupa bawa ke sini 3 buah jantung murni yang akan menambah masa penjelmaanku dengan 3 windu lagi." 7 orang pendeta itu lalu mengundurkan diri, dan tak lama kemudian dari dalam keluarlah 40 orang gadis yang datang berlari-lari kecil bagaikan terbang melayang, diiringi suara gamelan yang menyambut kedatangan mereka. Indrayana dan Pancapana merasa kagum sekali. Ke-40 gadis itu amat muda dan rata-rata memiliki kecantikan muka yang cukup menarik. Gerakan mereka lincah dan lemas, dan dalam keadaan yang suram-suram itu diiringi pula oleh gamelan yang ganjil bunyinya. Mereka tiada ubahnya seperti ke-40 bidadari yang turun dari kayangan. Dengan gerakan yang lemah gemulai, mereka lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Begawan Sidakalagana. Indrayana dan Pancapana melihat betapa semua mata memandang kepada 40 gadis cantik itu. Dan mata orang-orang itu hadir memancarkan cahaya. Sementara itu gamelan berbunyi terus. Akan tetapi ke-40 penari itu tidak bergerak dan masih berlutut menyembah
seakan-akan telah berubah menjadi patung. Sementara di antara ketujuh orang pendeta tadi maju menyerahkan sebuah cawan terukir berisi 3 potong benda kecil berwarna kehitaman. Begawan Sidakalagana menerima cawan ini dengan muka berseri. Kemudian sepotong demi sepotong ia mengambil dan menelan benda merah tersebut sambil memejamkan mata. Tak terasa lagi Indrayana dan Pancapana saling pandang dengan mata terbelalak, membayangkan kengerian hebat. Dengan mudah mereka dapat menduga bahwa benda-benda kecil merah yang ditelan oleh pendeta aneh itu tentulah jantung anak-anak kecil yang mayatnya terapung di sungai tadi. Begawan Sidakalagana mengambil dan menelan jantung anak-anak kecil untuk digunakan sebagai obat panjang umur. "Bawa anggur sang Batari ke sini," seru Begawan Sidakalagana setelah menelan habis 3 buah jantung anak-anak itu. Pendeta yang duduk di atas lantai itu mengambil sebuah gentong terisi penuh anggur merah. Untuk mengangkat gentong ini diperlukan tenaga 4 orang pendeta yang bertubuh kuat. Akan tetapi setelah gentong diberikan kepada pendeta itu, dengan tangan kiri Begawan Sidakalagana mengangkat gentong itu dan menuangkan isinya ke dalam mulutnya begitu saja. Tentu saja pertunjukan ini mendatangkan rasa kagum, takjub, dan percaya akan kesaktian dalam hati para penonton. Sungguh pun hal ini bukan merupakan hal aneh bagi Indrayana maupun Pancapana. Setelah puas meminum anggur itu, Begawan Sidakalagana lalu menurunkan gentong anggurnya dan berkata sambil tertawa, "Sekarang sebelum pesta dimulai, semua orang supaya minum anggur pemberian sang Betari." Seakan-akan orang yang sudah ketagihan sekali, orang-orang itu berebut merangkak-rangkak maju mendekati pendeta-pendeta yang membagi-bagi minuman itu. Seorang mendapat anggur secawan kecil dan akhirnya setelah para penari yang 40 orang jumlahnya itu diberi kesempatan minum terlebih dahulu, semua orang mendapat bagian dan gentong itu menjadi kosong dan dibawa keluar. Bunyi gamelan, "Menarilah untuk menghormati sang Batari." Kini Begawan Sidakalagana berseru gembira sambil menepuk-nepuk tangannya. Maka berbunyilah kembali segala gamelan tadi dan kini terdengar irama yang amat gembira. Seakan-akan para penabuh telah menjadi panas darahnya karena minum anggur merah tadi. 40 orang pelayan atau pengiring sang Betari yang pada hakikatnya adalah selir sang Begawan Sidakalagana itu kini bangkit berdiri. Mereka menari dengan indahnya. Pada permulaannya, tarian mereka itu lemas dan halus dan benar-benar mengandung seni tari yang amat indah. Akan tetapi makin lama gerakannya makin menjadi cepat dan bunyi gamelan makin dahsyat. Penari-penari itu seperti mabuk dan tak peduli lagi betapa karena gerakan mereka yang cepat. Para penonton juga kehilangan keseimbangan lagi. Kalau tadinya mereka bersikap hormat, kini mereka mulai tertawa-tawa, bersorak-sorak, bahkan tubuh mereka tidak mau diam, berlenggak-lenggok mengikuti irama gamelan.
Indrayana dan Pancapana tertegun. Belum pernah selama hidup mereka melihat atau bermimpi melihat pemandangan seperti itu. Sudah gilakah semua orang itu? Demikian pikir mereka. Lebih hebat ketika gamelan ditabuh makin hebat. Makin menggila pula lah sikap para penonton, terutama para mudanya. Tiba-tiba Begawan Sidakalagana berseru sambil bertepuk tangan. Bagus, sekarang semua menari. Semua menari untuk menghibur Sang Maha Betari. Karena mereka semua itu sudah maklum bahwa hal ini akan terjadi. Maka tadi para penonton sudah merupakan air bah yang tertahan oleh bendungan. Isyarat dan perkenan dari Begawan Sidakalagana ini bagaikan memecahkan bendungan itu sehingga air bah yang kuat itu membanjir keluar. Bagaikan kemasukan iblis, orang-orang itu melompat, berlari, berdiri, menari, tertawa, berteriak mengelilingi 40 orang penari itu. Penonton-penonton tidak ketinggalan, mereka pun lalu menari dan di dalam keributan itu. Indrayana dan Pancapana saling pandang dengan penuh pengertian. Inilah yang menjadi sebuah alat-alat pemikat dan penari dari Begawan Sidakalagana. Dengan amat pandainya, pendeta itu menggunakan kekuatan sihirnya, membuat orang-orang itu menjadi lemah imannya dan kehilangan semangat, kemudian memabukkan mereka dengan minuman merah tadi. Beberapa orang penari yang sudah mabuk betul dengan mata sayu menghampiri Begawan Sidakalagana. Bahkan mulai menarik-narik tangannya diajak menari bersama. Akan tetapi dengan pandang mata bosan, Begawan Sidakalagana mengibaskan tangannya. Bahkan lalu berkata kepada mereka, "Bawa Sang Candra Dewi ke sini. Malam ini kita merayakannya, maka hanya dengan dialah aku mau menari." Pancapana dan Indrayana saling memberi isyarat dan bagaikan sudah berjanji terlebih dahulu. Mereka lalu meninggalkan tempat persembunyian mereka dan cepat mengikuti 3 orang dara yang berlari-lari itu. Inilah kesempatan sebaik-baiknya bagi mereka. Ketiga orang penari itu akan membawa mereka ke tempat kurungan Candra Dewi. Kalau Indrayana dan Pancapana tidak mengikuti perjalanan 3 orang penari yang semangatnya telah dipengaruhi oleh tenung dan sihir Begawan, agaknya tak akan mungkin mereka dapat mencari kamar di mana Candra Dewi terkurung. Kamar itu adalah kamar Begawan Sidakalagana sendiri, sebuah kamar yang besar dan indah. Untuk dapat memasuki kamar itu, ketiga penari tadi melalui 3 lapis pintu rahasia yang hanya dapat dilihat dan dibuka setelah menggeser patung-patung yang berada di luar kamar.